Tumbuhan membantu menyediakan oksigen dan membersihkan udara di sekitar sehingga kita dapat beraktivitas dengan nyaman, terutama sebagai mahasiswa. Namun, masyarakat hanya mengetahui manfaatnya tanpa rasa penasaran terhadap jenis, peran, dan klasifikasinya. Hal ini melahirkan ide dari kelompok kami untuk memudahkan warga kampus mengenal tanaman di wilayah danau dan wisma dosen ITB Jatinangor. Nama tanaman yang hanya ditempel di pohon dan tidak memiliki database menyulitkan orang untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanaman tersebut. Sistem ini dibuat agar warga kampus mudah mencari tahu dan mengenali tumbuhan di sekitar, serta memantik rasa ingin tahu terhadap perannya dalam kehidupan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9. Nama saya Dan Arasi Arnandi, NIM terakhir digit terakhir dari NIM saya 130, akan melakukan studi langsung untuk membuat program mengetahui persebaran ekosistem tumbuhan di sekitar Jatinangor, spesifiknya di sekitar Danau Jatinangor dan Wisma Dosen. Di sini aku bersama teman-temanku sudah di danau. Ya. Halo. Ayo guys, perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku Triandin Dita Wahyu Maulidrom dengan NIM akhir 046. Oke, halo, nama aku Namira Novia Rizky dengan NIM terakhir NIM aku 102. Jadi jelasin dong guys, objektif kita di danau nih mau ngapain sebenarnya sih? Oke, jadi kita tuh bakal cari tahu sebenarnya tuh ini tuh pohonnya namanya apa sih? Terus, Pohon apa tuh kak? oh ini tuh nomor 1 ya? Ini ada pohon Cemara Pentris, bisa dilihat kak. Oke, namanya Cemara Pentris guys, atau nama ilmiahnya Araucalia heterophylla. Iya. Terus kita juga butuh beberapa data. Nah, kita bakal nyari tahu sebenarnya dia ini batangnya kayak gimana. Terus kita bakal nyari tahu daun ya? Iya. Daunnya kayak gimana. Terus juga kita bakal akar. Ya, kira-kira akarnya itu ternyata cabut atau tunggang. Oke, jadi output dari program kita tuh apa sih kak? Oke, output dari tugas kita itu kita bakal spesifikasi dia itu termasuk dari famili apa dan masuk ke dikotil atau monokotil. Wes, kece banget. Jadi dengan program kita bisa tahu ya ini tuh tumbuhan tipe apa aja gitu. Oke guys, berarti kita akan mencari data dari pohon ini terlebih dahulu ya guys. Halo guys, balik sama kami lagi. Jadi kami udah selesai nih ngumpulin data-data di sekitaran Wisma Dosen. Nah, jadi gimana guys? Yang telah kalian peroleh? Ya sebenarnya di sini tuh sama aja sih kayak di danau, Jakarta lagi, terus apa lagi Cemara Pentris lagi dan gitu-gitu lagi. Tapi kita nunggu satu anomali. Apa tuh? Ini dia, namanya Jack. Kenapa namanya Jack? Bentar ya. Itu pohon sawit, tapi tuh ditanamin sama ini ada tumbuhan bambunya. Tapi kalian lihat ini apa? Buah aren. Iya, buah aren guys. Ini sebenarnya tumbuhan apa sih sebenarnya? Ya, nanti kita cari tahu lebih dalam ya tentang ini semua. Lewat program yang akan kita buat. Ya. Biar program yang menentukan apakah dia monokotil atau dikotil. Betul, dan termasuk famili apa? Oke Jack. Mantap ya Jack. Nah selanjutnya itu kita nemu tanaman sonokeling. Nah tapi itu kita masih asumsikan kalau dia itu termasuk dikotil karena ngelihat dari ciri-cirinya. Iya, gitu kan dari batang, daunnya, gitu-gitu. Oke. Kita perdalam lagi. Nanti kita perdalam lagi, tenang aja guys, gak cuma ini doang. Oke, berarti data penelitian di lapangan itu udah selesai. Sekarang saatnya kita lanjut programming. Let's go guys, terima kasih. Halo semuanya, jadi hari ini itu hari Senin tanggal 20 Oktober. Dan di sini kelompok kami lagi on progress nih. Halo, say hi to kamera. Perkenalan dulu kak. Mau digeser dulu. Halo, aku Nada, aku yang bikin laporannya. Tapi NIM digit terakhir berapa kak? 074. 074. Kenapa tuh kayak gini? Kalau
flowchartnya. analisa di akhir 018 Lagi ngapain nih guys? bikin flowchart. Bikin flowchart. So far udah gimana nih? Di copy dari sini. Apakah Mana tuh? Wow. Karena Bu Popi lagi keliling untuk ngecek progres kita, jadi sekalian aja kalau Bu Popi masih progres kita di kamerain juga guys. Kita rekam. soalnya kalau takutnya lupa beliau masih sarang apa. Nih guys, flowchartnya lagi dibikin sama Nada. Aku nggak Oke, karena ini kayaknya bakalan lama, sisanya bakalan di time lapse. Perkenalkan, nama saya Triani Dita dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart yang bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dan data-data apa saja yang akan kita ambil sebelum nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah program kelompok kami yang berjudul Kesabaran Tumbuhan di ITB Jatinangor, khususnya daerah Danau dan Wisma Dosen. Oke, yang pertama itu kita akan memulai programnya. Kemudian kita memasukkan pengolahan data yang pertama, yaitu lokasi. Hal ini tuh bertujuan untuk mengetahui dan mempermudah kita untuk mengklasifikasikan tumbuhan yang pengguna dapat, di mana lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu daerah danau dan daerah Wisma Dosen. Selanjutnya kita beri kondisi di mana ini ditanyakan apakah pengguna tahu nama dari tumbuhan yang dicari. Nah, jika pengguna tidak tahu nama dari tumbuhan yang dia temukan, maka kita akan bergeser ke kiri. Di situ kita akan menanyakan kondisi-kondisi berdasarkan ciri-cirinya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dari ciri-ciri tersebut akan termasuk monokotil dan dikotil. Ciri-ciri yang akan kita tanyakan itu diantaranya mengenai batang, daun, dan akar. Ketika batangnya berlapis, dia akan masuk ke dikotil. Ketika akarnya tunggang, dia juga akan masuk ke dikotil. Sedangkan ketika daunnya menjari, juga akan masuk ke dikotil. Di mana ketika tidak ada di ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka dia termasuknya monokotil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data yang kedua, yaitu kita akan menjelaskan itu tanaman termasuk monokotil atau dikotil, di mana selain monokotil dan dikotil, kita juga akan memberikan penjelasan bahwa tumbuhan yang kita cari itu termasuk dalam famili apa, kegunaannya apa, dan lain sebagainya. Nah, ketika pengguna sudah mendapatkan jawaban yang komplit, maka akan diberi kondisi lagi di mana ditanyakan apakah puas dengan jawaban yang kami berikan. Jika tidak, program akan mengulang ke bagian yang menanyakan ciri-ciri tadi, karena barangkali ciri-ciri yang dimasukkan ada kesalahan. Nah, tetapi ketika pada kondisi awal yang nama tumbuhannya sudah diketahui, maka program otomatis akan memberikan dia tuh termasuk dikotil, monokotil, memberitahu famili apa, dan kegunaannya. Lalu kita akan kembalikan lagi menanyakan kondisi, di mana kondisi ini kami tanyakan apakah pengguna puas dengan jawaban kami. Ketika jawaban tidak puas, maka seperti tadi kami akan mengarahkan kembali untuk menanyakan kondisi kembali melalui ciri-ciri yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, tetapi ketika jawaban dari melalui nama ataupun tidak sudah puas, maka program akan selesai. Terima kasih. Oke, di sini aku mau jelasin pattern code-nya kayak gimana. Nah, sebelumnya kan dijelasin kalau misalnya pattern code itu harus mencakup array, terus loop, kondisi, dan juga sequence. Di sini array itu kan artinya kita digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk yang menjalar gitu kan. Nah, di sini contohnya kayak nama tumbuhan, jenis tumbuhan, famili tumbuhan, kegunaan praktis, lokasi, tumbuhan danau dikotil, tumbuhan danau monokotil, tumbuhan wisma dosen.
dikotil, tumbuhan wisma dosen monokotil. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sequence. Sequence itu kan artinya kayak logika dan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang harus logis supaya nantinya kita tuh bisa membaca kode yang udah kita buat gitu. Nah, contohnya kayak di sini lokasi pengamatan. Nah, ketika kita input lokasinya di Danau atau di Wisma, dia akan langsung ke tahu namanya iya atau enggak. Itu kan dia berurutan ya, sehingga nanti si kode pattern itu bisa dibaca sama komputernya. Terus ada namanya kondisional. Kondisional itu adalah kita pengen tahu kondisinya itu benar atau salah. Nah, biasanya itu digunain if, elif, dan juga else. Di sini lumayan banyak banget dipakai. If, else, elif. Jadi kalau if itu ketika dia benar. Terus misalnya ada abis if itu ada misalnya ada elif. Nah, elif itu ketika if-nya salah dan elif-nya benar. Terus abis if ada elif, ada else. Else itu ketika if-nya salah, terus elif-nya salah, dan maka kemungkinannya ada di else yang benar. Selanjutnya itu ada perulangan. Perulangan itu kan ada dua ya, ada while sama for. Di sini aku pakai yang while. Kenapa aku pakai yang while? Karena di sini kita nggak tahu perulangannya itu akan berapa kali. Nah, di sini well ragu cek kembali gitu. Jadi ketika nanti ditanya di akhir ketika sudah ada outputnya, terus ditanya apakah kamu masih ragu dengan hasilnya gitu. Nanti kalau misalnya dia ragu, dia bakal ngulangnya ke sini dari mulai lagi dari input batang, input akar, input jadi daunnya gitu. Terus di sini itu ada while ragu sama dengan iya. Di sini tuh dia beda. Dia tuh nggak otomatis kayak kalau misalnya kita tadi ingin cek kembali, kita kan di sini langsung otomatis ke sini ya. Nah, kalau ini tuh nggak otomatis karena di sini aku kayak pakai if. Jadi kalau misalnya dia ragu, kemungkinannya dia langsung masuk ke print apa print ini. Jadi ketika dia ragu langsung ke print ini. Nah, beda sama yang ketika dia ragu dengan hasilnya, dia beridentifikasi berdasarkan ciri-ciri untuk memastikan. Nah, dia bakal balik ke sini gitu. Kegunaan dari program ini yang pertama melakukan pendataan tanaman di wilayah danau dan wisma dosen di ITB Kampus Jatinangor. Yang kedua memudahkan pengklasifikasian tanaman di wilayah danau dan wisma dosen di ITB Kampus Jatinangor. Yang ketiga menganalisis penyebaran famili tumbuhan di wilayah danau dan wisma dosen di ITB Kampus Jatinangor. Yang keempat mengenalkan keanekaragaman tumbuhan di wilayah danau dan wisma dosen di ITB Kampus Jatinangor kepada warga kampus. Teman-teman, dan di sini saya akan menyimpulkan hasil dari keseluruhan pengerjaan proyek berpikir komputasional kelompok 9, di mana setelah mengerjakan proyek ini, kami dapat mengetahui bahwa ilmu berpikir komputasional dapat sangat membantu di kehidupan nyata. Seperti pada kasus kami dihadapkan pada permasalahan di mana adanya tumbuhan atau pohon-pohonnya tersebar di sekitar kampus ITB Jatinangor, tapi tidak diketahui namanya, terafiliasi pada famili apa, dan apakah dia monokotil atau dikotil. Sehingga kelompok 9 menemukan suatu solusi di mana kami akan memanfaatkan beberapa komponen-komponen berpikir komputasional seperti sequence, kondisional, array, dan looping untuk membuat suatu program yang dapat mengkerucutkan atau memprediksi apakah tumbuhan-tumbuhan atau pohon yang tidak memiliki nama tersebut termasuk suatu famili tertentu yang telah kami masukkan ke dalam program, dan apakah tumbuhan tersebut termasuk monokotil ataupun dikotil, sehingga kami dapat menjawab suatu tantangan di mana bahwa terjadinya minim literasi terhadap tumbuhan-tumbuhan yang tersebar di sekitar kampus ITB Jatinangor. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.